Halo semuanya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan REST API dan kali ini kita akan bahas bagian keranjang belanja. Kita nanti akan bahas bagaimana membuat API untuk list item di keranjang belanja dan juga menambahkan item ke keranjang belanja. Namun sebelum kita mulai, perlu kita ketahui bahwa sebelumnya kita menggunakan library Laravel Shopping Cart dari Darryl Decode, yang mana secara fitur cukup komplit, tetapi untuk pembuatan REST API dengan Shopping Cart ini, kalau kita sebelumnya sudah mengimplementasikan dengan session, maka perlu ada sedikit trik ataupun modifikasi agar itu Shopping Cart ini bisa berfungsi atau berjalan sesuai ekspektasi di pembuatan API. Dan kalau kita ketahui bahwa Laravel API yang kalau kita buat routingnya ada di routes kemudian API, routes kemudian API di sini, ini secara otomatis session library session akan di disable, sementara library shopping cart ini dia membutuhkan session. Jadi nanti kita perlu mengaktifkan session untuk shopping cart ini. Ini salah satu trik biar library ini bisa berjalan untuk pembuatan REST API. Saya belum mempelajari lebih jauh mengenai apakah nanti ada efek ke keamanan atau yang lain. Yang jelas untuk kali ini kita akan coba implementasi agar fitur shopping cart ini juga bisa berjalan di REST API. Dan untuk shopping cart ini kita nanti akan bungkus ke dalam user authentication, atau jadi nanti user harus login dulu baru bisa melihat atau menggunakan fitur shopping cart. Agak sedikit berbeda dengan yang versi web sebelumnya yang bukan API, yang mana kita bisa menambahkan barang ataupun produk sebelum login. Sementara di API harus login. Ini karena nanti user ID itu nanti kita akan gunakan sebagai identifikasi session ataupun session key, yang mana itu untuk istilahnya untuk mengidentifikasi bahwa item dalam shopping cart itu milik dari user yang mana. Jadi agak sedikit berbeda. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita akan bikin routing baru, yaitu di sini. Kita akan bikin route baru. Yang pertama adalah get cards atau menampilkan item dalam shopping cart. Seperti ini. Kemudian sekalian juga nanti kita bikin route untuk menambahkan item ke dalam keranjang belanja. Untuk melihat kita pakai fungsi index, kemudian untuk mengirim kita menggunakan fungsi store.
Kita jalankan dulu servernya, dan kita coba di Postman kayak gini. Nah, ini ada error controller tidak ditemukan. Berarti kita perlu bikin controller, cut controller, php artisan make controller when up di dalam folder API. Kemudian kita beri nama cut controller. Oke, sudah dibuatkan. Nah, ini kemudian kita mengambil beberapa hal dari sini. Kita butuh ini juga, kita extend dari base controller. Kemudian kita juga butuh ini, katalog repository. Kita nanti juga butuh validator. Di sini juga tentu butuh atau nanti saja, misalkan ini seperti ini. Kemudian oh ya, kita perlu repo baru, misalnya cut repository. Oh ya, sebelumnya kita juga sudah punya cut repository. Oke. Kemudian kita tambahkan codingan seperti ini. Kita bikin variabel private untuk instance dari repository yang kita perlukan. Yang pertama adalah cut repository. Kemudian katalog repository. Kemudian kita buat construct-nya. Baik, kemudian kita bikin fungsi index. Kita coba cek di sini. Oke, sudah masuk. Kemudian kalau ini kayak ini karena saya sebelumnya sudah login. Kalau ini saya misalkan nggak login, dia akan error seperti ini. Ini karena sebelumnya saya sudah login. Ini kemudian tokennya
menggunakan bear token. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan menampilkan item yang ada di keranjang, yaitu melalui card repository, kemudian get content kayak gini. Nah, dia nggak ada data. Ini harusnya seperti ini, menggunakan format yang sudah kita buat sebelumnya. Response oke. Kemudian items misalnya, dan 200 HTTP code-nya 200 atau sukses, dan message-nya sukses kayak gini. Kita coba jalankan kayak gini. Nah, ini karena nggak ada datanya, karena kita belum menambahkan item ke dalam keranjang. Nah, berikutnya kita akan menambahkan item ke dalam keranjang. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian misalnya nanti harusnya ini pakai SKU saja. Kayak gini. Nah, di sini saya belum buat metodenya. Saya buat metode baru di sini, public function store. Kemudian begini. Pertama kita validasi dulu. Rule-nya adalah SKU itu harus diisi. Required, kemudian string. Kemudian quantity atau QTY itu juga harus diisi. Ini numerik. Kemudian size ini kita buat optional atau nullable. Kemudian string. Kemudian kalau color juga sama, nullable. Nullable. Kemudian string juga. Nah, kemudian kita validasi. Fails. Jika fails, maka return error. This respond error. Misalkan add item fail. Kemudian ini kode HTTP code-nya 422 misalnya. Kemudian error detailnya atau error validasinya kita tampilkan seperti ini. Kita coba cek.
Ini misalnya SKU-nya nggak diisi, dia akan error. Ada yang salah. Oke, ini harusnya seperti ini. Nah, seperti ini, error. SKU-nya harus diisi. Nah, kita ambil SKU dari sini misalnya. Kita ambil yang ini. Kemudian ini. Kita 1. Karena ini TV nggak ada, dia adalah simple product, berarti nggak perlu ini. Kita nggak perlu kirim. Kita harus, yang nggak harus adalah size dan color. Oke, kita coba. Oke, berarti ini validasinya sukses atau bisa dilewati. Nah, berikutnya adalah kita akan mencari produk berdasarkan SKU yang diinputkan. Kemudian kita tampung dulu variabelnya ini atau requestnya. Kita cari produknya, is catalog repository, kemudian find by SKU. Kita cek apakah ada produknya. Baik, ditemukan. Karena ini memang valid SKU-nya. Kemudian berikutnya kita ngopi saja yang sudah kita buat sebelumnya di cut controller di sini. Nah, di sini kalau sebelumnya find by slot, find by ID ya di sini. Yang penting sudah dapat produknya. Yang bawahnya ini kita copy. Kemudian ini juga sampai sini. Kita coba cek apakah sudah sampai sini item datanya sebelum kita masukkan ke keranjang belanja. Oke, sudah. Kemudian ini kita kasih kondisi seperti ini, if add itemnya sukses, maka return this response oke. Kemudian 200. Kemudian ini true aja, true, kemudian 200 dan sukses. Nah, di sini gagalnya berarti ya, response error, add item fail. Kita coba sukses. Kemudian kalau kita lihat cardnya di sini, nah dia nggak ada data. Inilah problem di yang saya maksudkan di sini. Tapi kalau kita return langsung di sini, kita return langsung misalnya di di cut repository kita mempunyai get content ini. Kalau kita return langsung di sini,
atau langsung aja return this card repository, kemudian get content kayak gini. Ketika pas nambah ini, nah dia ada datanya. Tapi ketika melalui udah pindah endpoint, kita get datanya, dia nggak ada data karena ya problem session di sini di REST API untuk shopping cart ini, yang mana kita perlu tambahkan sedikit trik, yaitu kita menggunakan user ID sebagai session key-nya. Jadi pas nambahkan di sini, nanti bisa saja kita seperti ini. Kita ambil dari user ID, misalkan dari user ID itu kita MD5 misalnya. Nah, nanti harusnya seperti ini. MD5, kemudian request, kemudian user ID. Jadi nanti ya, ketika menambahkan item dalam keranjang belanja untuk API, kita harus mengirimkan user ID kayak gini sebagai session key. Yang mana session key nanti kita akan gunakan untuk mengambil data di get content juga di sini, yang mana ini kita perlu update juga nantinya. Oke, kita kerjakan dulu yang ini, yang add item menggunakan user ID sebagai session key. Kita stop dulu. Nah, di sini ini harusnya kita update dulu di interface-nya. Interface card repository interface di add item. Di sini kita tambahkan misalkan session key, yang mana itu tidak harus diisi. Ini. Nah, di sini harus kita implement juga di repositorinya. Di sini add item. Nah, di sini kalau ditemukan session key atau session key didefinisikan, maka return card kemudian session key. Jadi pas menambahkan item ke dalam keranjang harus ada session key-nya. Kemudian add seperti biasa. Kalau tidak ada session key, maka dia akan mengerjakan yang ini atau menambahkan item ke dalam keranjang belanja yang mana session-nya itu session key-nya default dari sistem. Baik, kalau kita cek apakah sampai di sini prosesnya. Oke, masih belum. Ini harus seperti ini. Ya, udah sampai sini berarti prosesnya. Ini kita hilangkan. Dan kita coba. Sukses. Kalau kita cek di sini, masih kosong. Nah, di sini juga harus ditambahkan ini seperti ini. Untuk mengambil konten atau isi dari keranjang belanja. Seperti ini misalnya. Kemudian kita cek. Masih belum bisa. Nah, ini kemungkinan karena kita belum aktifkan session di routing API di sini. Jadi ini defaultnya adalah tidak mempunyai session atau fitur session yang di disable.
Nah, kita akan tambahkan middleware baru untuk mengaktifkan session itu. Misalnya kita tambahkan kayak gini. Sessions. Sessions ini ya. Kemudian kalau kita cek, dia akan ada error. Kita perlu definisikan di kernel di sini. Kita definisikan middleware baru. Ya, di sini. Sebenarnya kita bisa menggunakan middleware web kayak gini, yang mana sessionnya sudah default ada. Cuma di sini akan terlalu banyak validasi. Ada nanti kayak CSRF kayak gini, kemudian yang lainnya kayak gini harus dicek dulu kalau pakai middleware. Nah, kita akan bikin middleware baru khusus untuk mengaktifkan sessionnya saja. Nah, kayak gini, kemudian kita ambil yang start sessionnya saja. Nih, kayak gini. Kemudian kita coba. Oke, sukses. Kalau kita lihat, oh sorry, ini pas nambahkan ini ya, pas nambahkan pas list item keranjang belanjanya. Kalau kita coba tambahkan dari sini, kita cek di sini, masih error, masih belum bisa. Kita coba cek di sini. Oke, di sini harus diupdate juga. Kita update dulu dari interface-nya. Get content. Nah, kayak gini harusnya. Jadi kemungkinan nanti semua metode yang ada di sini juga kemungkinan butuh optional session kayak gini untuk API. Tapi untuk sementara yang kita update adalah untuk yang nambah item sama melihat kontennya atau melihat list itemnya. Karena kita mau buat ini dulu untuk sesi video kali ini. Oke, sini ini kita cek. Nah, ini error, kita perlu implement di repositorinya. Kayak gini. Kemudian kita perlu pengecekan juga. Jadi kalau session key didefinisikan, maka return card, kemudian session key, kemudian get content. Kayak gini. Ini nggak perlu sepertinya. Oke. Kita coba. Nah, sekarang sudah muncul datanya. Data yang kita tambahkan dari sini, ini sudah muncul di card yang ini. Nah, ini kan kita baru punya satu data. Kalau kita tambahkan misalnya misalnya yang ini kita tambahkan. ITE-nya 2 misalnya. Size-nya XL, kemudian color-nya apa ya? Color-nya hijau. Kita tambahkan. Oh, stoknya habis. Kita coba
Kita coba update ininya, atau mungkin kita coba satu saja. Saya bisa nambahkan. Di sini harusnya ada 2 item. Yang satunya TV, kemudian yang satunya adalah ini, mau kena hijau. Oke, sekarang kita sudah bisa menambahkan item card menggunakan API, kemudian juga bisa melihat list item di dalam keranjang belanja juga menggunakan API di sini. Nah, berikutnya adalah kita perlu memformat ini biar nggak berantakan banget responnya, datanya. Jadi ada data yang perlu kita sembunyikan, atau biar juga simple datanya. Kita bisa menggunakan yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu menggunakan resource. Kita bisa menggunakan resource. Nah, kita akan bikin resource baru. Kita artisan make resource. Kemudian kita beri nama item misalnya. Kemudian kita juga akan menggunakan item collection. Ini. Nah, berikutnya kita akan definisikan data apa saja yang perlu kita tampilkan di sini. Yang pertama tentunya adalah, jadi nanti seperti ini, return atau gini aja, attributes adalah kayak gini. ID adalah this ID, kemudian name adalah this, name, kemudian price adalah this price, kemudian quantity adalah this quantity, kemudian attribute adalah this attribute, kemudian conditions ya di sini. Kemudian associated model ini saya akan rename jadi produk saja, adalah this, atau gini new, atau this apa ya, this associated model juga kayak ini, misalnya seperti ini dulu. Dan return attributes. Nah, kemudian cara penggunaannya seperti yang kita lakukan di produk API sebelumnya, menggunakan kayak gini, product resource, kemudian collection kayak gitu. Kita import dulu di sini, berarti di card controller kita import dulu resource-nya, use app http, kemudian resource, kemudian item as item resource. Ini kita coba di sini
collection. Ini karena list data, jadi menggunakan collection. Kita coba. Ya, assisted modelnya sudah jadi produk. Nah, cuma di sini datanya banyak banget. Produknya kita perlu sederhanakan juga, yang mana kita bisa menggunakan produk resource yang sudah kita buat di sini. Kita bisa gunakan itu dengan cara seperti ini. Kita ke ke item resource, kemudian di sini kita panggil seperti ini. Secara otomatis nanti data produk yang di sini akan menyesuaikan dengan resource produk. Jadi produk yang ditampilkan sudah sesuai dengan yang ada di definisikan di sini. Kita coba. Ada error di item. Sorry, keliru. Ini harusnya new product. Ya, seperti ini. Jadi lebih ramping datanya yang ditampilkan. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jadi kita sudah bisa menambahkan item ke dalam keranjang belanja dan juga menambahkan, melihat isi dari keranjang belanja itu menggunakan library shopping cart yang sudah kita gunakan di versi webnya juga. Jadi library-nya masih sama, hanya saja perlu tadi agak tricky menambahkan user ID sebagai session key. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.